Udah siap belum sekolah minggu? Udah mandi? Udah pakai baju yang rapi? Mana Alkitabnya udah ada belum? Oke, kalau udah ada, duduk yang rapi di depan laptopnya. Oh iya, sekarang kita udah bisa onsite loh, udah bisa kumpul sama-sama. Caca tunggu ya. Yuk, kita beribadah. Selamat beribadah. Happy Sunday adik-adik semuanya. Selamat datang di BCS Sunday School Central Park. Hari ini Lauselina mau memuji Tuhan bersama dengan adik-adik semua. Kita harus mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan ya. Tidak bermain-main waktu memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man, yes for all, yes, bright, bright, bright. Sekarang langsung mau bertanya, adik-adik siapa yang sudah punya Alkitab? Coba tunjuk tangan. Ya, bagi yang belum mempunyai Alkitab, minta papa mama beliin satu ya, karena kita orang Kristen, buku Alkitab adalah buku kesayangan kita semua. Mari kita bernyanyi, Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Adik-adik, mari kita berdoa. Silakan berdiri, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dapat bersekolah minggu dengan sukacita. Terima kasih juga Alkitab yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami dapat bertumbuh menjadi anak yang taat kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah Lausu yang akan bercerita dan berilah kami hati yang tenang untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi lagu firman-Mu pelita kakiku, Lausu memberitahu dulu, pelita itu artinya lampu. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan seperti lampu menerangi jalan kita menuju ke Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan. Mari kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluk pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sampai di sini pujian kita hari ini adik-adik. Siapkan hati dan telinga, sebentar lagi kita mau mendengar Lause bercerita. Halo teman-teman semua. Halo Kak Tika. Halo Caca. Nah, hari ini kita pengen bermain game dulu nih sebelum kita memulai ibadah kita dan firman Tuhan, oke? Oke, main apa nih Kak? Jadi kita bakal bermainkan beberapa permainan. Apa tuh? Permainan yang pertama, Iya. tebak benar atau salah. Yeay. Oke, kita kasih pertanyaan dulu ke teman-teman di rumah. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, benar atau salah jika kita memberi makan patung? 3, 2, 1. Jawabannya adalah Salah. salah. Jadi jawabannya salah ya. Teman-teman gak boleh memberikan makan patung karena patung itu adalah benda mati ya, Ca ya. Iya, nggak bisa makan gimana Betul. caranya. Untuk apa kita memberikan patung makan? Ah, Jadi itu adalah salah. salah. Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Benarkah kita menyembah patung? 3, 2, 1. Jawabannya adalah Salah. salah karena patung itu benda Mati. mati. Yang seharusnya kita sembah siapa, Ca? Tuhan Yesus. Betul. Karena Tuhan Yesus hidup dan sudah menyelamatkan kita. Oke, kita masuk ke segmen game selanjutnya. Game taat oleh Tuhan. Oke. Sorry, Ca. Taat kepada Tuhan. Oke. Gimana nih Kak? Jadi permainannya seimbang, oke? Teman-teman harus ikutin Koko juga ya. Jadi kalau misalnya Koko bilang kata Tuhan, Ya. kita meloncat-loncat. Jadi teman-teman ngapain? Loncat. Tuh, jadi kita loncat-loncat gitu ya. Oke. Dan kata Tuhan kita tidur berarti Tidur. tidur. Oke, good. Kalau misalkan kata iblis kita makan, Gak ngapa-ngapain. ya betul, kita harus diam kayak gitu. Oke? Oke. Nah, coba ya kita tes ya ke Caca ya. Oke. Kata Tuhan kita harus muter-muter. Udah. Bagus. Kata iblis kita harus loncat. Nah, bagus, harus diam. Oke. Oke, terakhir. Kata Tuhan kita harus tidur. Bangun, Cak. Kelamaan aja. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari sini kita mau belajar apa nih, Cak? Yang pertama, kita harus belajar untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah dalam kehidupan kita, Cak. Oh. Terus? Itu. Yang kedua, kita harus tahu nih mana kata Tuhan, mana kata iblis. Oh, jadi yang benar yang kita ikutin kan? Betul, apalagi kata Tuhan. Iya, karena Tuhan yang satu-satunya yang benar. Betul, itu dia. Jadi teman-teman, kita mau mendengarkan cerita dari Lause Manman Ya. dari Alkitab ini, 2 Tawarik 14. Oke. Oke, kita buka Alkitab kita dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Bye-bye. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 14. Lause akan menceritakan tentang sukacita dan kegembiraan yang besar yang datang dari umat Allah ketika mereka mempunyai seorang raja yang mentaati akan firman Allah dan percaya pada Tuhan untuk menolong mereka. Rajanya adalah bernama Raja Asa. Raja Asa adalah raja yang cinta Tuhan. Ketika Raja Asa menjadi raja, kerajaan Yehuda penuh dengan berhala. Umat Allah telah berpaling dari Allah yang benar dan mereka menyembah dewa-dewa palsu dan patung-patung yang tidak benar atau salah. Ketika Raja Asa melihat bangsanya penuh dengan dosa, mereka tidak taat lagi kepada Allah,
ia melakukan dua hal yang penting, yaitu pertama, Raja Asa menyuruh prajurit-prajuritnya untuk merobohkan semua berhala yang ada di Yehuda. Yang kedua, adik-adik, Raja Asa memerintahkan kepada penduduk-penduduk Yehuda untuk mencari Tuhan Allah, dan memerintahkan kepada mereka untuk mentaati hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Sekarang langsung mau tanya nih, mengapa Raja Asa melakukan ini? Yuk kita baca dari 2 Tawarikh 14 ayat 2-4. Kita buka sama-sama ya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah, nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintahnya. Nah, setelah baca firman Tuhan ini, menurut adik-adik, apa? Ayo. Ya, karena Raja Asa melakukan ini karena mengasihi Allah dan mentaati akan firman-Nya. Raja Asa memimpin umatnya untuk mentaati Tuhan Allahnya. Mereka berhenti menyembah dewa-dewa yang palsu. Dewa-dewa palsu itu yang tidak benar, yang tidak hidup, dan membawa hati mereka kepada Allah yang benar dan hidup. Tuhan memberkati umatnya yang taat itu dengan memberikan mereka damai sejahtera selama 10 tahun. Mereka selama 10 tahun tidak terjadi peperangan. Adik-adik, tetapi tiba-tiba terjadilah sesuatu yang mengerikan, yaitu peperangan. Adik-adik, yuk kita baca dari 2 Tawarikh 14 ayat 9. 2 Tawarikh 14 ayat 9. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Wow, Zerah mempunyai tentara sejumlah 1.000.000 orang dan 300 kereta. Wah, ini sangat banyak sekali ya adik-adik ya. Dan mereka siap untuk berperang melawan Asa. Dan tentaranya Asa lebih sedikit jumlahnya dari Zerah. Adik-adik, Raja Asa tahu bahwa itu akan terjadi peperangan. Adik-adik, apa yang Raja Asa lakukan? Kita baca ya di 2 Tawarikh 14 ayat 11. 2 Tawarikh 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamulah kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Nah, pembacaan tadi dari 2 Tawarikh 14 ayat
11. Adik-adik, Raja Asa berseru kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia minta pertolongan dalam menghadapi tentara yang sangat banyak ini. Ia bersandar kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Allah yang akan membuat Raja Asa memenangkan peperangan. Apakah Allah menjawab seruan Raja Asa? Ya, ore, menang. Raja Asa diberikan kemenangan adik-adik atas pasukan yang sangat banyak itu. Nah, musuh-musuh dikalahkan dan pasukan Asa memenangkan musuh-musuh itu sehingga mereka melarikan diri. Nah, adik-adik, Raja Asa memperoleh kemenangan. Coba pikirkan. Adik-adik boleh pikirkan apakah Raja Asa ini mempunyai tentara yang sangat banyak? Apakah mungkin kalau tidak banyak akan bisa menang? Nah, Raja Asa memiliki kemenangan atas musuh-musuh itu. Ini sungguh luar biasa. Kenapa Raja Asa percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan ini? Karena Raja Asa percaya pada Allah yang hidup. Dia mentaati akan firman Allah. Adik-adik, Allah senang kalau kita taat pada firman Tuhan. Tahukah kalian, iblis pasti tidak senang jika kita mentaati Allah. Iblis adalah musuh Allah dan dia juga musuh kita semua. Nah, sama seperti Raja Asa menghadapi peperangan yang sangat hebat. Ketika musuhnya menyerang dia, begitu pula kita menghadapi peperangan jika musuh kita, iblis, menyerang kita. Nah, adik-adik, musuh Raja Asa menyerang dia dengan tombak dan panah yang nyata. Musuh kita, iblis, menyerang kita dengan panah-panah godaan, pencobaan. Nah, godaan itu yang biasa kita hadapi loh adik-adik. Misalnya, malas, marah-marah, berbohong, berbuat jahat. Berbuat jahat itu misalkan iri hati, mengambil barang milik orang lain, tidak mentaati orang tua, dan masih banyak lagi. Nah, jika iblis mencobai kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, taat akan perintah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ya sama seperti Raja Asa adik-adik yang taat dan percaya pada Allah. Serta Raja Asa juga berdoa pada Allah untuk meminta pertolongan. Begitu pula dengan kita harus belajar untuk selalu taat dan percaya pada Allah yang akan memberikan kepada kita kemenangan seperti Tuhan Yesus yang menang terhadap iblis. Karena ia mau mentaati perintah-perintahnya Bapa yang di surga yang
dan percaya bahwa Bapaknya akan memberikan dia kemuliaan. Jadi, jika iblis menggoda kita untuk tidak mentaati orang tua kita, maka kita dapat berkata kepada iblis, tidak. Karena firman Allah memberitahukan kepada anak-anak untuk mentaati orang tua. Atau kalau iblis menggoda kita untuk berbuat jahat kepada seseorang, kita dapat mengatakan tidak, karena firman Allah menyuruh kita untuk saling berbuat baik seorang kepada yang lain. Adik-adik, kita akan jauh dari pencobaan iblis jika kita percaya pada firman Allah dan meminta kepada Yesus, Juru Selamat kita, untuk memberikan kita pertolongan yang kita perlukan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita masuk dalam doa. Kita tutup mata. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami percaya pada Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga mau mentaati akan firman Tuhan. Biarlah kami selalu bersandar kepada Engkau dan meminta pertolongan kepada Engkau, agar kami selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119 ayat 10b. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 119 ayat 10b. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Adik-adik, aktivitas hari ini adalah kita membuat percobaan. Seperti tema hari ini, Raja Asa mentaati firman Allah. Kita juga belajar tentang mengetahui perbuatan yang benar dan yang salah. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak taat seperti kita suka marah, berbohong, malas, kita tahu itu tidak benar atau salah. Kita mau berbuat yang benar, yaitu mau taat akan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa dicoba di rumah ya, dan dikirim videonya. Langsung tunggu ya. Yeay, kita udah selesai memuji Tuhan, udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhannya memberkati kita semua ya. Oke deh, see you next week. Happy Sunday!